Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Angelita. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang pengenalan bahasa pemrograman PHP, bahasa sintak PHP, dan penjelasan mengenai pemrograman sederhana menggunakan PHP. Di sini saya beranggotakan 5 orang, satu kelompok. Di sini dengan saya sendiri, Rizky Angelita, dengan NPM 22311070. Yang pertama yaitu pengenalan mengenai bahasa pemrograman PHP. Apa itu PHP? PHP atau Hypertext Processor adalah bahasa pemrograman yang digunakan untuk pengembangan web, terutama untuk membuat konten dinamis. PHP dieksekusi di sisi server, yang berarti bahwa kode PHP dijalankan di server sebelum hasilnya dikirim ke browser pengguna. Di sini ada keunggulan PHP. Yang pertama itu open source atau gratis untuk digunakan dan dimodifikasi. Yang kedua ada kompatibilitas atau dapat berjalan di berbagai platform, contohnya Windows, Linux, dan macOS. Terus yang ketiga ada integrasi database, yaitu mudah terintegrasikan dengan database seperti MySQL dan PostgreSQL. Dan yang keempat ada dukungan komunitas, yaitu memiliki komunitas besar yang menyediakan banyak sumber daya, dokumentasi, dan pustaka. Selanjutnya ada penggunaan PHP. PHP banyak digunakan dalam pengembangan yang pertama yaitu situs web dinamis, yang kedua sistem manajemen konten atau CMS, yang ketiga ada aplikasi e-commerce, yang keempat ada forum online. Di sini ada pengenalan format sintak PHP. PHP memiliki sintak yang mudah dipahami dan bisa digabungkan langsung dengan HTML. Berikut adalah dasar dari sintak PHP yang perlu diketahui. Yang pertama ada tag PHP. Tag PHP itu untuk menuliskan kode PHP dalam sebuah file. Jadi kita harus memulainya dengan tag pembuka PHP dan menutupnya dengan tag penutup PHP. Seperti gambar yang tertera pada slide. Penjelasannya, tag pembuka adalah kurang dari uh, tanda tanya PHP. Dan tag penutupnya adalah tanda tanya lebih dari. Terus PHP dapat ditempatkan di dalam HTML atau HTML dapat ditempatkan di dalam PHP. Yang ketiga, komentar digunakan untuk menjelaskan kode dan tidak dieksekusi. Contohnya di gambar yaitu slice kode PHP ditulis di sini. Yang kedua ada menggabungkan PHP dengan HTML. PHP memungkinkan Anda untuk menyisipkan kode dinamis di dalam halaman HTML. Berikut adalah gambar contoh dari penggabungan antara PHP dan HTML. Pada contoh di atas, PHP digunakan untuk menampilkan string hello world di dalam elemen HTML H1. Jadi, kalau misalkan kita mau ngerunning HTML itu, kodenya yaitu doctype HTML. Tuh. Tapi, di sini kan penggabungan antara PHP dan HTML. Di title itu merupakan judulnya, judul nanti websitenya. Di body itu isinya. Jadi, PHP itu dimasukkan di dalam body. Oke, selanjutnya yaitu yang ketiga ada variabel dalam PHP. PHP memiliki sistem penanaman variabel yang sederhana. Semua variabel dimulai eh, dengan simbol dolar diikuti dengan nama variabel. Contohnya pada gambar di bawah yaitu kurang dari tanda tanya PHP. Itu berarti kita memanggil untuk apa ya? Misalnya ngerunningin nantinya ke PHP gitu. Jadi dolar nama sama dengan Budi, tanda petik Budi terus titik koma. Dolar umur sama dengan 25 titik koma dan echo titik apa namanya? Petik. Nama saya adalah dolar nama dan saya berumur dolar umur tahun titik. Dan jangan lupa untuk penutup ya, penutupnya. Jadi penjelasannya penulisan variabel, variabel diawali dengan dolar diikuti nama variabel. Yang kedua, tidak ada deklarasi tipe. Jadi PHP adalah loosely typed. Jadi Anda tidak perlu mendeklarasikan tipe data variabel. Selanjutnya, kita langsung melakukan implementasi.
Kali ini kami akan mencoba mengimplementasikan menggunakan aplikasi Sublime Text atau Visual Studio Code mengenai pembuatan program sederhana menggunakan PHP untuk menampilkan data seperti NPM, nama, dan prodi. Software yang digunakan untuk menjalankan program yaitu bisa aja ada Sublime Text, yaitu editor teks ringan dan canggih yang digunakan untuk menulis dan mengedit kode dengan fitur seperti highlight, sintaksis auto-completion, dan dukungan plugin. Keduanya sering digunakan bersama dalam pengembangan aplikasi web. Selain Sublime Text, bisa juga menggunakan Visual Studio Code. Selanjutnya, aplikasi yang kita gunakan lagi yaitu Exam. Exam adalah paket perangkat lunak yang menyediakan server lokal untuk mengembangkan dan menguji aplikasi web mencakup Apache, MySQL, dan PHP. Berikut adalah contoh implementasinya. Di sini saya akan mengimplementasikannya menggunakan aplikasi Visual Studio Code. Yang pertama, di sini kita runningkan Apache dan MySQL-nya terlebih dahulu. Oke. Jika sudah ada seperti hijau stabilo itu, berarti artinya Apache dan MySQL-nya sudah aktif. Selanjutnya, di sini saya akan membuka Visual Studio Code. Sintak yang ingin saya gunakan sudah saya masukkan. Berikut dengan NPM saya, nama lengkap, dan prodi saya. Selanjutnya, kita akan menyimpan filenya, yaitu dengan cara klik file, lalu save as, buka local disk C, lalu selanjutnya kita buka exam, lalu selanjutnya kita buka htdocs. htdocs. Di sini saya sudah buat file terlebih dahulu, yaitu dengan nama di sini saya sudah membuat folder terlebih dahulu dengan nama folder data diri. Mohon maaf apabila ada kesalahan karena saya juga masih belajar. Selanjutnya di sini kita bikin nama filenya yaitu datadiri.php. Oke, kita save. Ini. Lalu selanjutnya untuk mengetahui hasil akhirnya, di sini kita harus running terlebih dahulu Chrome atau nama filenya di sini sudah berubah. Selanjutnya kita harus runningin coding running di Microsoft Edge atau di sini bisa di Google Chrome atau di Mozilla, itu kita bisa dengan cara kita ketikkan http://garis data diri.php. Selanjutnya kita klik. Nah, di sini webnya sudah keluar dengan dengan judul data mahasiswa yang berisikan NPM saya dengan 22311070 dengan nama Rizky Angelita M, prodi Sistem Informasi. Oke. Nah, di sini hasilnya sama, hasil implementasinya, tapi hanya beda isinya, isi NPM, isi namanya gitu, hanya itu yang beda. Di sini ada penjelasan kodenya. Yang pertama ada definisi variabel. Jadi $NPM itu menyimpan nomor induk mahasiswa. Selanjutnya $nama itu menyimpan nama mahasiswa. Dollar prodi menyimpan program studi mahasiswa. Lalu selanjutnya ada menampilkan data. Yang pertama menggunakan fungsi echo untuk menampilkan teks ke halaman web. Yang kedua, memanfaatkan tag HTML seperti H1 untuk judul dan P untuk paragraf. Yang ketiga, ada menjalankan program. Yang pertama, simpan kode di atas dalam file dengan ekstensi .php, misalnya data underscore mahasiswa PHP, seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Lalu, jalankan file ini di server yang mendukung PHP seperti Exam atau LAMP. Lalu, akses file tersebut melalui browser dengan alamat yang sesuai. Misalnya, http://2 localhost data underscore mahasiswa
www.php. Oke, kesimpulannya, melalui materi ini kita telah belajar tentang pengenalan bahasa pemrograman PHP, format sintaksis, serta cara membuat program sederhana untuk menampilkan data. Dengan pengetahuan dasar ini, kita dapat mulai mengembangkan aplikasi web yang lebih kompleks dan memanfaatkan potensi penuh dari PHP. Selanjutnya, kita dapat menggali lebih dalam tentang fitur-fitur PHP lainnya dan praktik terbaik dalam pengembangan sebuah web. Eh, Terima kasih. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Saya juga masih belajar. Semoga penjelasan saya dapat dimengerti. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.